Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan masuk ke bab 10 di mana membahas mengenai vektor. Saya sudah mempersiapkan 4 soal di sini mengenai dasar vektor. Kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 kita memiliki soal, terdapat 3 titik di grafik, masing-masing bernama A, B, dan C. Ketika vektor CA namanya adalah vektor A, dan CB sama dengan vektor B, maka komponen vektor A dan vektor B bisa ditulis seperti X, Y, Z dan X, Y, Z, ini A dan B. Kemudian panjang vektornya adalah sekian. Oke. Jadi pertama kita mulai. Yang namanya vektor itu kalau misalnya 2 dimensi hanya ada X, Y. Dalam soal ini kita punya vektor 3 dimensi X, Y, Z. Jadi kita bisa tulis di sini adalah X, Y, dan Z. Ya. Nah sekarang kalau kita punya soal di mana vektor CA itu adalah vektor A. Artinya apa? Vektor CA itu adalah vektor dari C ke A. Dari C ke A ya. Jadi kita harus menghitung akhirnya dikurang dengan awalnya. Akhirnya dikurang dengan awalnya. Jadi kita harus menghitung mulai dari vektor A dikurang dengan vektor C. Kita punya vektor CA, itu sama dengan vektornya A, titiknya A dikurang titiknya C. Kita punya X-nya A kurang X C, kemudian Y-nya A dikurang dengan Y-nya C, Z-nya A dikurang Z-nya C. Seperti itu ya. Kemudian tinggal kita hitung. Ya, jadi kita punya 2, 5, dan minus 3. Oke, 2, 5, minus 3. Ini adalah vektor CA alias vektor A. Sama dengan vektor CB. Kita bisa hitung dengan mengukurangkan titik B dikurang dengan titik A. Jadi kita hitung. Minus 1, minus 2, dan 2. Oke, jadi ini jawabannya. Untuk vektor A itu 2, 5, minus 3. Untuk vektor B adalah minus 1, minus 2, dan 2. Kemudian kita ditanya mengenai panjang vektor B. Ya, vektor B panjangnya seperti apa? Kalau kita ditanya panjang, kita ingat Pitagoras. Nah, sama seperti fungsi pangkat x, y, bidang datar. Pangkat 3, fungsi bidang x, y, z juga sama, bangun doang juga sama. Jadi kamu tinggal kuadratkan semuanya, kemudian kamu akarkan. Jadi kita pertama komponen x, y, z kita kuadratkan dulu, tambah semua, dikuadratkan, tambah semua, kemudian kita akarkan semua. Jadinya 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi panjang dari vektor B adalah 3. Oke, lanjut kita punya soal. Di grafik yang sama lanjutannya ya, terdapat vektor C yaitu 0, 0, 1 dan vektor D minus 4, minus 9, dan 0. Pertanyaannya adalah vektor D bisa ditulis sebagai vektor A, B, C. Jadi tulisnya D sama dengan berapa vektor A tambah berapa vektor B dikurang berapa vektor C. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita pasang A, B, C ini depannya sebagai variabel. Anggaplah variabelnya S, T, dan U. Ya, pertama kita pasang variabel. Kalau gitu, kita bisa tulis vektor D itu sama dengan S kali vektor A. Vektor A-nya adalah 2, 5, minus 3 tambah T kali vektor B minus 1, minus 2, dan 2 dikurang dengan U kali vektor C. Vektor C 0, 0, 1. Oke, dan tinggal kita hitung. Ya, jadi ini adalah X-nya, Y-nya, dan Z-nya kita kumpulin bersama. Oke, X, Y, Z kita kumpulin bersama. Dan nilai ini sama dengan nilai yang ada di soal. Soalnya kita punya vektor D adalah minus 4, minus 9, dan 0. Jadi, ini adalah minus 4, ini adalah minus 9, dan nilai ini adalah 0. Yang kita perlakukan adalah kita tinggal eliminasi. Ya, kita eliminasi semua angka ini untuk mendapatkan S, T, dan U. Sekarang kita kerjakan.
Oke. Jadi kita mendapatkan jawabannya S-nya minus 1, T-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 7. Maka dari itu kita bisa tulis jawabannya dari 1, 2, 3 jawaban ini kita masukkan ke dalam bilangan di atas ya. Kita punya minus 1 TA, 2 minus 1 vektor A, 2 vektor B, dan minus 7 vektor C. Seperti itu ya. Jadi untuk soal kali ini untuk yang bagian kedua, poinnya adalah kamu memasukkan variabelnya dulu, kemudian kamu masukkan, kamu samakan semua persamaannya, dan kamu bisa mencari nilai variabelnya sesuai dengan yang soal diberikan. Oke, setelah kamu mendapatkan, kamu tinggal masukkan kembali. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, kita akan review mengenai yang namanya perkalian titik, atau bahasa Inggrisnya adalah dot product. Jadi perkalian titik itu bisa mencari tahu hasil kalinya antara dua vektor ya. Kita punya soal vektor A itu adalah 4,-3, vektor B itu adalah 2,1. Maka perkalian titik dari vektor A dan vektor B itu bagaimana caranya? Caranya gampang. Yang namanya perkalian titik itu hasil angka akhirnya adalah skalar. Jadi dia bukan vektor, dia hanya nilai sesuatu ya. Caranya gimana? Kamu tinggal mengkalikan X dengan X dan Y dengan Y, kamu tambahkan X dan Y-nya. Oke, jadi untuk jawaban kali ini, vektor A dan B kalau kamu kalikan, kamu akan mendapatkan 4 kali dengan 2, ditambah dengan minus 3 kali dengan 1, kamu jumlahkan semua. 8 minus, tambah minus 3 ya, tambah minus 3 sama dengan 5. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk nomor 2. Nah, setelah kamu sudah tahu bagaimana cara mengalihkan ini, kamu bisa lanjut untuk menghitung lain-lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 kita punya soal, di atas segitiga OAB terdapat vektor OA panjangnya adalah 4, vektor OB panjangnya 3, kemudian perkalian vektor OA dan OB sama dengan minus 6. Tentukan sudut besar sudut AOB, sudut AOB dan panjang vektor OA tambah 2 kali OB. Oke. Jadi pertama kita harus ingat dulu review ya. Mengenai perkalian vektor, kamu juga bisa menggunakan sudut dan juga panjang vektor masing-masing untuk mencari tahu perkalian vektor ya. Jadi seandainya kita punya informasi seperti ini, perkalian vektor OA dan OB sama dengan minus 6, artinya apa? OA dan OB kalau vektornya kita kalikan, kita bisa dapatkan dari panjang vektor OA, panjang vektor OB, kita kalikan dengan sudutnya, cos yang menjepit AOB. Ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan angkanya, jadi dan ketika kita hitung, cos AOB itu seperti berikut. Ya, jadi besar sudut AOB ini adalah 150 derajat karena cos AOB itu adalah minus setengah akar 3. Jadi karena cosnya minus, dia adanya di kuadran 2. Oke. Nah, kalau kita gambar, kita punya gambar kurang lebih seperti ini. AOB. AOB sudutnya ada 150 derajat di sini. Panjang AO-nya 4, panjang BO-nya akar 3. Oke, jadi ini adalah untuk segitiga OAB. Nah, kemudian kita punya soal berikutnya di mana tentukan panjang dari OA tambah 2 kali OB. Nah, bagaimana caranya menghitung? Pertama, biasanya kita bisa menghitung dengan menggunakan kita pangkatkan 2. Jadi, ini tekniknya, kamu coba tolong hafalkan untuk mengerjakan ini. Kita pangkatkan 2. Apa yang kita pangkatkan? Kita punya soalnya. Kita pangkatkan 2 dulu untuk mendapatkan angka seperti ini. Oke, jadi ini seperti fungsi kuadrat biasa, tapi kita sudah memecah 2 bagian ya. Jadi bagian panjangnya saja dan juga bagian perkalian titik vektor. Oke,
Panjang OA itu adalah 4, jadi kalau kita kuadratkan jadinya 16. Kemudian perkalian vektornya tadi kita dapat adalah, di soalnya adalah minus 6. Itunya 4 kali minus 6. Kemudian panjang OB-nya adalah akar 3. Kalau kita kuadratkan jadinya 3, jadi 12. Oke, kita punya 16 kurang 24 tambah 12. Jawabannya adalah 4. Nah, sekarang kalau kita jawab seperti ini pasti salah. Kenapa? Karena kita lupa kalau ini dikuadratkan. Maka kita harus kembalikan dia lagi menjadi fungsi menjadi angka yang biasa. Kita akarkan 4-nya untuk mendapatkan jawabannya 2. Oke? Jadi untuk soal nomor 3 yang kedua ini, poinnya adalah kamu bisa mengkuadratkan nilai panjang ini dan memecah fungsinya untuk mendapatkan panjang vektor dan juga perkalian titik yang di tengah. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Di nomor 4 kita punya soal mengenai perbandingan vektor pada ruas garis. Sekarang soal ini itu sangat-sangat sering keluar di IJU, jadi kamu harus bisa melakukan penghitungannya mereka, kemudian kamu membayangkan, dan kalau bisa kamu gambar duluan supaya menghitungnya jangan salah. Jadi saya sambil membacakan soalnya, saya akan coba menggambar untuk menjelaskan. Oke? Kita punya soal di dalam segitiga ABC, segitiga AB dibagi di dalam dengan perbandingan 1:2 di titik D. Kita gambar ya. Kita punya segitiga ABC, kemudian dia akan membagi sisi AB di dalam 1:2. Artinya kamu menghitung dari A ke B itu 1:2. Titik tengah ini namanya D. Oke. Nah, bahasa Jepang di sini adalah naibung. Perbandingan di dalam, ini bagi di dalam. Oke, naibung. Kemudian dibagi di dalam di titik D, sisi BC dibagi di dalam dengan perbandingan 3:1. Jadi 3:1 di titik E. Oke. Kemudian BC dibanding di luar. Nah, kali ini agak unik. Di luar gaibung ya, bahasa Jepangnya gaibung. Dengan perbandingan 2:1. Nah, kalau kali ini 2:1, cara berpikir seperti apa? Dari B ke D adalah 2. Ya. Kemudian dari D ke C adalah 1. Ya. Kita punya segitiga, kita panjangin seperti ini. Ini titik D. Titik F ya. Titik F. Oke. Jadi 2:1. Oke. Nah, jadi kita punya segitiganya seperti ini. Pertama, tentukan vektor AD, AF, dan DE menggunakan vektor AB dan AC. Oke, kita mulai satu persatu. Vektor AD adanya di sini. Oke, vektor AD gampang ya. Jadi menggunakan AB saja kita bisa menulis vektor AD itu adalah 1/3-nya vektor AB. Oke, nggak masalah ya. Karena dia panjangnya hanya 1/3 dari vektor AB. Selesai. Berikutnya untuk soal vektor AF di sini kita ngomong mengenai pembagian di luar. Jadi kita ngomong tentang gaibung. Sekalian saya juga mau review mengenai pembagian di dalam. Jadi biar review sekalian lebih gampang ya. Nah itu. Kita mulai dari yang gampang dulu. Kita mulai dari vektor AE. Vektor AE itu posisinya adanya di sini. Ya, jadi vektor AE itu posisinya ada di antara vektor AB dan vektor AC. Nah, cara menghitungnya, rumusnya ada vektor AE itu adalah kamu kali silang sebelah sini. Vektor AB kamu kali silang dengan 1 di sini, kemudian vektor AC kamu kali silang dengan 3 di sini. Ya, bisa kamu bayangkan yang kuning dengan kuning, yang biru dengan biru. Jadi kalau kita tulis, kita punya vektor AB kita kalikan dengan 1, ditambah dengan vektor AC, kita kalikan dengan 3, kita bagi dengan total dari bawah sini, rasionya 3 dan 1, kita jumlahkan, jadi kita bagi dengan 4, ya, 3 dan 1. Ya, kalau kita tulis, AB tambah 3AC, dibagi dengan 4. Oke, jadi kalau kamu tulis dengan lebih rapi, vektor AE, itu sama dengan 1/4 vektor AB tambah 3/4 vektor AC. Oke, nah ini yang gampang. Nah, sekarang kalau kita ditanya bagaimana cara menulis vektor AF di sini. Vektor AF itu di luar ya posisinya ya.
Jadi kalau kita punya vektor AB dan AC, kita cari vektor AF, maka dari itu kita harus lihatnya ya kurang lebih sama. Jadi kita punya yang di luar sini ya, 2 dan 1 di sini. Oke, rasio luar. Kita punya yang AB sini, yang jauh sini, AB itu kita lawan dengan 1 di sini. Oke, sedangkan vektor AC di sini kita lawan dengan yang panjangnya total sini. Nah, yang harus kamu hati-hati adalah 1 di sini posisinya dia kan ada di luar segitiga ABC ya. Dia ada di luar segitiga ABC. Maka dari itu kamu harus pasang dia minus. Oke. Nah, sekarang kita tulis vektor AF hitungnya gimana? Berbeda dengan vektor AE. Jadi harus hati-hati ya. Vektor AF itu sama dengan AB, vektor AB dikali dengan minus 1 ya, karena dia ada di luar sebelah sini ya, di luar vektor AB segitiga ABC. Kemudian kita kali dengan vektor AC dikali dengan 2 ya. Jadi vektor AC yang tengah dikali dengan totalnya, rasionya 2. Oke, kemudian kita bagi dengan 2 minus 1 ya, karena tadi yang 1 tadi kan minus 1 ya. Jadi kita harus tambahkan minus 1. Alias kita punya minus AB tambah 2AC dibagi dengan 1. Jadi vektor AF ditulis dengan minus AB minus vektor AB tambah 2 vektor AC. Jadi ini adalah vektor AF. Oke. Soal terakhir kita punya ditanya mengenai DE. Ya, sekarang DE itu ada di mana? Kita hapus dulu yang lain yang ganggu. DE itu posisinya ada di sini. D ke E itu ada di sini. Ya. Jadi untuk mencari vektor DE kita punya banyak cara, punya banyak jalur. Tapi saya mau mencoba menggunakan kita gambarnya dulu. Kita punya A, B, C, D, E. Kemudian vektor DE-nya di sini. Kita sudah punya vektor AE, kita juga punya vektor AD. Ini kita bisa menggunakan angka-angka ini. Jadi kalau dari D ke E, kita punya dari A ke D, kemudian dari D ke E. Ya, dari A ke D, kemudian D ke E. Itu sama dengan vektor DE, AE. Jadi kalau kita tulis vektor AE itu sama dengan vektor AD tambah vektor DE. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari vektor DE. Artinya apa? Vektor DE itu sama dengan vektor AE dikurang dengan vektor AD. Oke. Nah, vektor AE tadi sudah kita hitung di atas sebelah sini. 1/4 kali vektor AB tambah 3/4 kali vektor AC. Sedangkan vektor AD itu ada di atas sebelah sini. Adalah 1/3 kali vektor AB. 1/3 kali vektor AB. Dan kita hitung AB-nya dengan AB kita samakan. Kita buat 12, artinya 3 minus 4 AB. Sedangkan vektor AC-nya tidak kita otak-atik, kita biarkan saja. Jawabannya adalah minus 1/12 vektor AB tambah 3/4 vektor AC. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk nomor terakhir. Oke, nah untuk nomor terakhir ini sangat sering keluar di IJU, jadi ingat kamu harus bisa membayangkan apa yang namanya pembagian dalam dan pembagian luar, ini Neibung dan Gaibung. Nah, rumusnya ada di sebelah sini. Ini pembagian dalam dan pembagian luar ada di sebelah kanan, sebelah sini. Nah, ingat yang harus kamu hitung ketika pembagian luar, kamu harus mengalihkan dengan minus 1 ya, karena dia bukan minus 1, kan dengan minus, karena dia posisinya ada di luar segitiga yang ada. Oke. Nah, kalau kamu punya segitiga yang semua di dalam, kamu tidak perlu minuskan. Jadi kamu cuma kalikan dengan yang bersilangan dengan satu sama lain. Oke. Nah, itu saja untuk soal kali ini. Untuk pelajaran vektor, saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.